Beragam informasi dihadirkan di Harian Kompas yang terbit hari ini Kamis 18 Januari 2024. Kita lihat langsung di halaman muka ada judul besar yaitu Caleg DPR membajak program bantuan sosial, di mana calon anggota legislatif ini membajak program bantuan sosial untuk keuntungan elektoral. Pendamping program Keluarga Harapan dimanfaatkan menjadi tim sukses. Para caleg DPR diduga kuat memanfaatkan pendamping bantuan program Keluarga Harapan untuk memengaruhi pemilih di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. PKH merupakan program bantuan sosial berupa uang tunai dari pemerintah untuk keluarga miskin sejak tahun 2070. Penyaluran bantuan PKH dilakukan Kemensos melalui pendamping sosial bagi keluarga penerima. Di Kabupaten Sijunjung, jumlah penerima PKH ini sebanyak 9.885 keluarga. Mereka didampingi 31 pendamping sosial yang tersebar di semua kecamatan. Setiap pendamping sosial mendampingi 250 hingga 300 keluarga penerima PKH. Ini merupakan liputan investigasi dari Harian Kompas dan bagaimana alur ataupun cerita aksi membajak program bantuan sosial ini diilustrasikan oleh Harian Kompas, di mana ada RL, calon anggota DPR bertemu 31 pendamping program Keluarga Harapan di salah satu hotel di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 20 September 2023. Dan ini pertemuannya difasilitasi oleh pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung. Kemudian pejabat Dinas Sosial itu meminta para pendamping PKH untuk memenangkan sang caleg. Pertemuan tidak membuahkan hasil karena pendamping PKH kecewa dengan sikap RL di tahun 2019, di mana sang caleg juga memobilisasi PKH Kabupaten Sijunjung, namun upaya pengkondisian disertai ancaman pencabutan SK pengangkatan sebagai tenaga pendamping PKH. Ini berujung juga ada selesai pertemuan gagal pada September 2023 adalah salah satu pendamping PKH di salah satu nagari ataupun desa di Sijunjung yang diduga sudah menjalin komunikasi dengan RL. Langkah-langkah yang dilakukan kemudian juga pada 17 Oktober 2023 ada sejumlah warga di salah satu desa itu yang sudah mendapatkan alat peraga kampanye, di mana APK itu berasal dari salah satu pendamping PKH. Terakhir APK berupa kalender sang caleg dibagikan pendamping PKH kepada para ketua kelompok keluarga penerima manfaat PKH yang dia dampingi. Sebagai catatan saudara, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial kepada keluarga miskin. Artinya masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih agar tidak memilih caleg-caleg yang melakukan praktik-praktik curangan seperti ini. Ada informasi lain juga yang dihadirkan di Harian Kompas hari ini masih terkait dengan pemilu di bagian kiri atas berjudul Publik Khawatir dengan Kecurangan. Kecurangan tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan semua pihak untuk menjaga pemilu 2024 berjalan adil dan jujur agar kelak lahir pemimpin yang punya legitimasi kuat. Imbauan ini tidak berhenti disuarakan oleh para tokoh karena belakangan publik cemas pemilu akan syarat dengan kecurangan. Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden tidak cawe-cawe terhadap proses pemilu. Seluruh penyelenggara dan peserta pemilu juga diminta untuk taat pada aturan dan etika agar pemilu berjalan jujur, adil, dan juga bermartabat. Semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas yang terbit hari ini Kamis 18 Januari 2024 dan juga secara daring di kompas.id.